Kesatria Serikat itu hanya ada dua: perjuangan pembelaan hak dan kepentingan anggota. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan anggota dan keluarganya. Semaksimal mungkin kita melakukan persatuan dan kesatuan tersebut. Karena tanpa persatuan dan kesatuan, keamanan dalam pekerjaan itu kurang maksimal. Apa visi dan misi Anda sebagai calon ketua SBNIK? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk visi pertama secara general ya, karena ini adalah visi organisasi, maka yang paling utama adalah yang pertama, yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini kalau dari sisi internal itu sudah lazim. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, di tempat kerja kita itu memang ada dua serikat dan mungkin non-union. Dari sini saya menegaskan visi saya untuk ke depan ini semaksimal mungkin kita melakukan persatuan dan kesatuan tersebut. Demi apa? Demi untuk mewujudkan visi yang kedua. Visi yang kedua ini apa? Keamanan bekerja di tempat kerja kita. Karena tanpa persatuan dan kesatuan, keamanan dalam pekerjaan itu kurang maksimal. Mungkin itu aja terkait dengan visi. Kemudian yang misi. Misi ini untuk mewujudkan persatuan, kemudian keamanan bekerja, itu harus dilakukan beberapa hal. Salah satunya adalah komunikasi efektif, kemudian pendidikan yang berkelanjutan. Jadi komunikasi efektif ini benar-benar sebuah organisasi itu dapat diterima oleh semua elemen itu ketika bisa berkomunikasi dengan efektif. Kemudian sisi pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian misinya yang berikutnya yaitu adalah menjaring aspirasi yang sebanyak-banyaknya. Aspirasi ini ketika misalkan apapun itu, bentuk aspirasi apapun. Karena mau nggak mau organisasi itu adalah milik bersama, jadi apapun aspirasinya itu harus ada tanggapan dari visi organisasi. Itu saja visi dan misi saya sebagai calon ketua ketika memang nanti bisa nantinya dimandati sebagai ketua. Bagaimana cara Anda mengatasi anggota yang pasif? Oke. Bagaimana mengatasi anggota yang pasif? Pertama, engagement ya, bahasa Indonesianya itu adalah keterlibatan. Keterlibatan anggota itu memang harus dimaksimalkan. Kemudian komunikasi dari sisi perwakilan kepengurusan yang bisa diturunkan nanti ke perwakilan anggota, yang secara literatur atau sebuah literatur ya, dari training yang pernah kita dapatkan, saya dapatkan khususnya itu di federasi, itu memang akan adanya dan harus dimaksimalkan dari sisi Dewan Perwakilan Anggota. Kenapa itu harus? Karena itu tadi, terkadang anggota itu mungkin sungkan, karena kita itu ketimuran ya, terlalu ketimuran, akhirnya budaya sungkan itu terlalu. Sehingga untuk membentuk komunikasi efektif itu harus ada beberapa layer. Sehingga untuk memerangi anggota yang pasif itu harapannya nanti bisa kita maksimalkan peran DPA sehingga bisa membentuk sebuah komunikasi efektif, sehingga anggota yang pasif pun itu bisa berkontribusi semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan transparansi keuangan serikat? Transparansi laporan keuangan serikat. Yang paling utama sebenarnya kalau dari sistem yang lama itu sebenarnya sudah bagus, tapi ketika memang harus dilakukan misalkan transparansi, bisa kita buatkan sistem sehingga sistem tersebut nanti bisa diakses oleh semua anggota, yang mana sekarang itu memang sudah di zaman digitalisasi. Cuman ketika nanti alat atau sistem tersebut mungkin terlalu mahal, ya bisa kita
upayakan bersama, kita bisa membuat bersama, entah itu sebuah aplikasi Android yang simple sehingga itu bisa accessible bagi semua yang memiliki akses internet. Itu salah satunya, sehingga pada intinya adalah pelaporan yang up to date, sehingga apa yang dilakukan oleh organisasi itu anggota itu akan mengetahui. Kemudian perpanjangan tangan dari DPA, mengkomunikasikan secara langsung ataupun juga sebagai filter semua kegiatan yang dilakukan oleh kepengurusan, sehingga dari situ transparansi keuangan akan lebih maksimal. Pelaporan kalau bisa minimal ya 1 bulan sekali, tidak apa-apa, karena ketika sudah up to date dengan digitalisasi maka kapan waktu pun bisa dilakukan. Mungkin itu. Apa yang akan Anda lakukan untuk keberlangsungan regenerasi SBN? Keberlangsungan regenerasi ini salah satu upaya yang ingin saya lakukan adalah bagaimanapun organisasi itu, ini kalau kita mengilhami kata organisasi itu diawali dengan huruf O. Huruf O itu dibentuk dari beberapa titik sehingga membentuk sebuah huruf O. Maka dari sebuah organisasi itu adalah terbentuknya karena beberapa elemen tadi, sehingga kekompakan, kemudian engagement, kemudian keterlibatan dari semua lini, semua elemen itu harus diikut sertakan. Kemudian komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu komunikasi yang secara adab itu benar-benar bisa menjaring semua aspirasi. Memang kalau kita lihat beberapa pengalaman, apakah komunikasi yang dilakukan sekarang itu kurang efektif? Kalau diminta pertanyaan bagaimana keberlangsungan regenerasi ini bisa berlangsung tanpa ada komunikasi yang terputus, itu salah satunya ya komunikasi efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi yang selalu berkelanjutan, sama halnya seperti di misi tadi. Kenapa edukasi ini berkelanjutan? Karena organisasi itu mau tidak mau itu adalah milik bersama. Sehingga mau tidak mau yang ada di depan itu harus benar-benar memberikan bagaimana caranya nanti organisasi ini bisa berkembang tanpa peran individu. Karena mau nggak mau itu tadi, itu adalah perputaran. Maka organisasi itu adalah sebuah perputaran di mana itu mengartikan sebuah regenerasi. Kemudian merangkul dari semua lini itu tadi untuk masuk ke kegiatan. Terkadang memang ada banyak alasan, masalah waktu, masalah pengorbanan waktu gitu ya. Tapi lambat laun bagaimana kita bisa merangkul mereka sehingga tidak ada ketakutan untuk mengorbankan waktu. Bagaimana kita membuat sebuah kegiatan yang paling efektif sehingga rasa takut untuk masuk, untuk menjadi generasi penerus itu akhirnya mampu masuk dengan maksimal. Itu. Jadi dari beberapa yang saya sampaikan tadi itu yang paling general adalah komunikasi efektif, edukasi berkelanjutan, rangkul untuk berkontribusi, kemudian adalah berikan porsi yang sesuai. Kemudian dari sisi waktu itu tadi, waktu yang paling efektif. Mungkin itu aja secara general. Apa yang perlu dibenahi dari SBNIK untuk kedepannya? Kalau versi saya ketika diberi pertanyaan seperti itu, saya akan memberikan disclaimer ya. Yang disclaimer pertama adalah manusia itu tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan organisasi. Organisasi itu juga tidak ada yang sempurna. Maka dari situ diwujudkan adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang harus diserap. Kembali ke pertanyaan, apa yang perlu dibenahi? Salah satunya komunikasi efektif. Kenapa saya selalu menekankan komunikasi efektif ini? Penjaringan aspirasi yang semaksimal mungkin, komunikasi efektif. Kemudian kedepannya adalah membuat sebuah sistem regenerasi yang terstruktur. Sistem regenerasi yang terstruktur itu seperti apa? Yang paling utama itu adalah bagaimana memporsikan
memberitahukan kepada generasi penerus kita, jangan diberikan ketakutan terkait dengan apa yang menjadi ketakutan kita masing-masing, misalkan korban waktu. Karena mau tidak mau organisasi ini harus bergulir, maka jangan diberikan ketakutan terkait dengan korban waktu. Sistem regenerasi yang terstruktur. Kemudian membentuk sistem kekuatan organisasi. Membentuk sistem kekuatan organisasi ini secara general bisa dibentuk secara bersama. Karena mau nggak mau, organisasi itu bukan organisasi individu. Kalau individu bukan organisasi. Kemudian keterlibatan seluruh elemen itu harus benar-benar dimaksimalkan. Kemudian menjadi organisasi yang terbuka. Menjadi organisasi yang terbuka ini secara general itu jadi mampu mengakomodir, mampu menerima aspirasi dari semua elemen. Mungkin itu aja, terima kasih dari Mapedana. Oke, terima kasih Pak TH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.